Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansel Jayakasa David, bisa dipanggil Hansel. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum positif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sumber hukum positif, dan sumber hukum positif. Pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. Misalnya, sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis. Menurut Platon, para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti, yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi petunjuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang yang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Untuk mencari sumber hukum berupa undang-undang, putusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum, jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang. Berdasarkan penjelasan Platon tadi yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa pengertian sumber hukum dapat berbeda-beda. Untuk itu, sebagai pegangan dalam mempelajari makna sumber hukum, di bawah ini pengertian dari beberapa ahli tentang sumber hukum. Zevenbergen menyatakan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata menurut C.S.T. Kansil. Hukum positif. Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum. Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan juga kaidah kesopanan. Pengertian ini menekankan frasa pada saat ini sedang berlaku. Secara keilmuan atau rechtswetenschap, pengertian hukum positif diperluas kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Secara keilmuan, hukum positif itu memasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum positif Indonesia sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan tidak termasuk hukum di masa lalu. Unsur-unsur hukum positif di Indonesia yakni yang pertama, pada saat ini sedang berlaku. Yang kedua, mengikat secara umum atau khusus. Yang ketiga, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Sumber hukum positif. Sumber hukum positif murni dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengambilan atau penemuan hukum positif menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikap anggota masyarakat. Dari berbagai hasil pengamatan inilah,
Kemudian dibuat peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Sumber hukum positif berasal dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dan pembuat hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan prosedur tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundangan dapat dilihat dari Tab MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan RI. Ditegaskan bahwa bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau supremasi law harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat memuat perlengkapan negara. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk UUD 1945 adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basking. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau disingkat UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan atau undang-undang adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk rancangan undang-undang yang datang dari Presiden atau pemerintah. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk rancangan undang-undang yang datang dari DPR. Dan landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah atau disingkat PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. E. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden atau Kepres adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formal konstitusional peraturan perundang-undangan untuk peraturan pemerintah atau PP adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Kepres adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya, UU, PP, Kepres, dan lain-lain. Peraturan ini dikeluarkan oleh perangkat eksekutif menteri dalam bentuk instruksi menteri dan peraturan menteri. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan diatur menurut peraturan yang ada. Jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang
12 tahun 2011, peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU 15 tahun 2019. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai teori Stephen Bow yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori Stephen Bow atau teori Hans Kelsen. Teori Stephen Bow adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar atau Grundnorm. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling dasar atau Grundnorm bentuknya tidak konkret atau abstrak. Contoh norma hukum yang paling dasar atau abstrak adalah Pancasila. Bunyi teorinya menyatakan sebagai berikut, bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan system of norm yang berbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga tersebut terdapat kaidah-kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut UUD. Di bawah UUD terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ada kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya. Indonesia menganut pula ajaran Kelsen mengenai hierarki peraturan perundangan. Bagi Indonesia, makna negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum atau restat, tidak berdasarkan kekuasaan atau mahstat belaka. Jadi kekuasaan merupakan unsur yang juga penting, sehingga tetaplah ada gium, hukum tanpa kekuasaan adalah cita-cita, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, maka kekuasaan yang dimaksudkan sebagai puncak piramida tata urutan peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan yang adil yang tidak sewenang-wenang. Menurut Hans Kelsen, istilah norm diartikan sebagai imperative prescriptive, yaitu suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan yang dilindungi oleh saksi. Ia membedakan general norma atau abstract normen yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norm atau concrete normen yang dibentuk oleh badan-badan legislatif. General norm yaitu kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar UUD, UU, dan peraturan-peraturan. Individual norm yaitu kaidah-kaidah yang berlaku khusus berupa ketetapan-ketetapan atau baskingan, keputusan-keputusan hakim atau vonis atau penetapan-penetapan hakim. Stephen teori merupakan pola hukum positif suatu negara, karena itu para ahli Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental menganggap sebagai suatu penemuan yang jenius. Gambar di samping merupakan teori Stephen teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Di paling atas ada kaidah dasar yaitu Pancasila. Di bawah kaidah dasar ada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Di bawah Undang-Undang Dasar ada Undang-Undang, yaitu UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 tentang pendaftaran tanah. Di bawah Undang-Undang ada peraturan-peraturan, yaitu PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 13 Ayat 3 dan 4 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Dan yang terakhir di bawah peraturan-peraturan ada ketetapan-ketetapan, yaitu penerbitan sertifikat tanah. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.